ironis sekali, bahkan nih mungkin lurah yang sekarang pun belum tentu tahu sebenarnya Pancoran Mas itu dari mana. Karena termasuk Pak Camat tuh, Pak Utang tuh waktu baru-baru jadi camat di sini. Itu pernah hadir ada acara 17-an di tingkat RT di sekitar sini. Itu nggak tahu. Itu dia tidak tahu. Ya taunya emang dia jadi camat Pancoran Mas. Kalau nggak salah sampai sekarang masih Pak Utang itu. Iya. Pemerintah daerah ya tolonglah lihat kami yang di bawah, lihat peduli bahwa alam itu jangan diabaikan. Sekarang gimana? Kalau terakhir Masih dapat bantuan? begitu kepemimpinan Pak Nur Mahmudi itu tahun pertama masih turun anggaran itu. Terus selanjutnya ya setelah setahun kepemimpinan wali kotanya Pak Nur Mahmudi itu sudah nggak ada lagi. Ini tadinya waktu saya masih Pokja, waktu pembangunan turap yang di dalam ini kan ada saluran gendong, kemudian ini ada jalan yang ke sana itu. Ini turap dalam itu kan bangunan juga sudah tahun 2004, 2005 ini turap dalamnya. Nah ini dulu oleh konsultan ketinggian debit mata air sini itu tingginya sampai ke batas sono. Ini kan ada jalan, ada anu dua itu ya. Ah, itu kan ada bawahnya itu. Ah, dia lebih rendah dari jalan. Itu jadi ketinggian mata air sini itu setinggi itu. Jadi kalau lebih dari itu dia akan meluap ke sana. Ya. Kemudian di sana dibuatkan pintu air itu. Jadi kalau kira-kira hujan terlalu lebat, ya kan, itu limpas ke sana, itu pintu air terbuka. Jadi apa sih bersamaan dengan saluran dari atas buang ke sana. Sekarang ketinggian kalau rata-rata berarti ketinggiannya ya setinggi air ini, permukaan ini kan air ini kan dari sini. Tapi musim kering, musim kemarau, hujan tetap ada. Ya, bahkan saya udah buat bermacam-macam lah kita versiin ya. Dulu dari mata air itu sampai kita buat pancoran lagi, sudah menggunakan pipa-pipa paralon. Itu saya buat juga buat ngurasnya, buat bersihin. Itu dulu masih bisa naik. Sekarang udah nggak bisa keluar dari situ. Perhatian pemerintah Depok sendiri gimana akhir-akhir ini? Ya, saya sangat memaklumi ya. Pihak pemerintah sebetulnya sih mungkin peduli ya, cuman karena urusannya kan banyak. Jadi sempat waktu ada sampai saya dipercaya menjadi ketua Pokja waktu itu, waktu zaman kepemimpinan Badrul Kamal. Jadi sempat waktu itu oleh Pemda, semua saya itu yang ada di Pancoran Mas itu dibentuklah Pokja, kelompok kerja. Jadi konon kalau dari sekitar 32 setu di kalau catatan resminya tadinya katanya 32 setu, itu paling sekitar 19-20-an yang masih aktif. Itu dibentuk Pokja. Pancoran Mas aja 30. Sekota Depok. Sekota Depok. Ya, Kota Madya Depok. Ada sejumlah itu. Ya kan. Ini seperti ada situ Praden, ya kan? Ada situ Gadok, situ Cilodong, banyak kan situ Citayam dan banyak situ-situ lain. Bahkan yang ada salah satu situ yang besar sebetulnya hilang sampai sekarang aja, dalam arti tidak jelas
keberadaannya, bahkan batasnya itu kan Setu Gugur Pasir Putih. Pasir Putih. Iya, Setu Gugur Pasir Putih. Mitos-mitosnya masih ada, yang katanya setiap malam tahun baru yang katanya ada apa kan, itu kan sempat namanya viral juga ya kan. Itu sebenarnya juga setu. Itu jauh lebih besar. Kalau ini mah kecil ya teman-teman mas, areanya itu nggak sampai 1 hektar, yang sekitar 6.000 meter. Sekarang pun mungkin udah kurang ya, karena tapi untungnya di sini udah masyarakat sekitarnya itu udah bersertifikat, jadi batasnya udah pasti. Tapi masih banyak beberapa setu di Depok ini yang ya batasnya aja masih nggak jelas gitu. Jadi kalau cerita pemerintah, saya yakin sebetulnya juga peduli, cuman tergantung juga namanya topnya ya, Depok satunya ini kan senangnya apa olahraga, apa lingkungan alam, itu sangat mempengaruhi program-program yang ada. Jadi terakhir Pak Badrul Kamal itu masih bahkan semua setu yang waktu sudah terbentuk Pokja itu sering juga diadakan pertemuan ya, cuman di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, waktu itu DKLH, ya, DKLH Kota Depok. Bahkan setiap tahun semua setu yang ada Pokjanya itu dapat dana stimulan Pak, buat perawatan 2.500.000 setahun. Setahun? Iya. Jadi semacam perangsang. Jadi yang tadinya kita ini masyarakat setu itu ya lillahi ta'ala ya, ada semangat juga karena setiap tahun paling tidak mengurangi beban, tidak hanya swadaya, itu bisa nambahin lah. Jadi kalau buat perawatannya, kalau setiap dapat 2,5 juta itu waduh gembiranya bukan main. Kemudian kita kerja bakti ini kita bersih. Jadi kalau kita hitung mah sebetulnya lebih dari itu gitu. Cuman jadi bahkan 2 kali lipat lah, sekitar 5 juta, tapi kita seneng karena yang 2,5 juta dapat gitu loh. Jadi buat ngopinya, buat snacknya, makanya. Sekarang gimana? Kalau terakhir masih dapat bantuan? Begitu kepemimpinan Pak Nur Mahmudi, itu tahun pertama masih turun anggaran itu. Terus selanjutnya ya setelah setahun kepemimpinan wali kotanya Pak Nur Mahmudi, itu sudah nggak ada lagi. Sedangkan status Pokja itu pun juga tidak ada SK yang menjadi kekuatan, tuh nggak ada, karena perundang-undangannya nggak bisa dibentuk. Sempat diusulkan supaya legalitasnya itu jelas ya, ada SK gitu, tapi pihak wali kota dari dinas yang terkait yang menyangkut hukum ya, itu katanya memang landasannya tidak ada karena ini menjadi tanggung jawab pusat. Tapi Pogjanya masih aktif? Pokja sekarang justru udah enggak, karena kemudian PUPR sempat waktu itu ya menghubungi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, PUPR pusat, itu meminta ada apa untuk calon juru setu. Kalau versinya PUPR, jadi bukan lingkungan hidup, bukan dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi justru PUPR itu minta yang tenaga untuk juru setu yang akan direkrut oleh PUPR dengan persyaratan salah satunya berijazah SLTA. Kebetulan adik saya yang usianya udah ohir juga sebetulnya, waktu itu udah 40 lebih, udah mendekati 50, saya tawarin adik saya, coba iseng-iseng lah fotokopi ijazah KTP kakak, buat apaan kak? Ini PUPR minta, katanya ada tawaran untuk jadi juru setu. Terus masalah honor atau gajinya kita nggak tahu pasti. Jadi kalau mama jadi mangganya jangan nanti kecewa. Enggak apa-apa, iseng-iseng aja kata. Nggak apa-apa lah kata. Itu udah sekian lama kita nyari nggak ada, terakhir tuh
saya paksain dikirimin, dan ternyata akhirnya benar. Jadi sekarang justru adik saya punya SK dari PUPR untuk ngurus setu. Jadi semua setu di Depok itu ada. Sekarang ini semua setu Puluh, setu Kladen dan semua dah, semua yang ada pokjanya itu punya SK, jadi ada honornya malah gitu. Tapi karena kebetulan di sini nih adik saya, jadi kalau cerita masalah fisik dia bisa ngasih keterangan sesuai dengan ya ada catatannya. Tapi kalau orang udah miring-miring nanya mitos, udah kaput aja, saya yang dilemparkan. Ya padahal ya nggak apa-apa lah, ya namanya orang kan kadang-kadang maunya macam-macam. Iya betul. Jadi sekarang ini kombinasi, jadi alhamdulillah sekarang ya mendingan lah. Terakhir harapannya apa buat masyarakat, buat pemerintah, buat setu ini? Kalau harapan kepada siapapun ya secara umum, termasuk saya pribadi, bahwa yang namanya setu ini atau alam secara umum, sebenarnya kitalah manusia yang harus merawatnya. Ya kita pelihara. Jadi inginnya sih tadinya ini dilestarikan, ya dilestarikan. Tapi sebetulnya yang utama sih kalau secara pribadi ini yang masih jadi unek-unek, ini normalisasi dulu. Normalisasi, jadi jangan menyepelekan apa arti sebuah nama, katanya kan itu kan bahasa guyonan yang kadang-kadang jadi nggak klop di hati saya. Tapi justru kalau saya cenderung sangat besar arti nama, karena orang kita memberi nama kita juga pasti punya maksud. Dan ini pun begitu, Pancoran Mas, Setu Pancoran diabadikan menjadi nama kelurahan, bahkan nama kecamatan, nyaris menjadi nama kota Depok ya kan, nyaris ya. Itu kan ada beberapa usulan, salah satunya waktu administratif dulu kan ada sebetulnya yang ada sebagian yang usulkan menjadi kota administratif Depok ya kan, ya kalau sekarang jadi kota Madya Depok gitu. Dan ini sangat luas sekali. Ya kan, luas sekali, jadi makanya ya udah seminim-minimnya lah ini jadi nama kelurahan. Jadi kelurahan itu kan diabadikan begini, ya inilah kita rawat, kan ternyata sumbernya di sini. Ironis sekali, bahkan nih mungkin lurah yang sekarang pun belum tentu tahu sebenarnya Pancoran Mas itu dari mana. Karena termasuk Pak Camat tuh, Pak Utang tuh waktu baru-baru jadi camat di sini, itu pernah hadir ada acara 17-an di tingkat RT di sekitar sini. Itu nggak tahu. Itu dia tidak tahu, ya taunya emang dia jadi camat Pancoran Mas. Kalau nggak salah sampai sekarang masih Pak Utang itu. Iya. Itu kan cukup lama ini jadi camat. Itu nggak tahu, padahal di sini loh. Jadi sama juga kita nih punya orang tua tapi nggak tahu gitu leluhur kita siapa. Nah, kan orang jauh, orang dekat aja kadang-kadang nggak tahu. Iya gitu. Jadi itu kalau yang mana nih Setu Pancoran, oh rupanya Setu Pancoran, oh rupanya gitu. Kalau saya waktu itu kan mencari kenapa sih kok Setu Pancoran. Ya kan di desa Pancoran Mas. Nah ternyata ya di sini Setu Pancoran Mas. Oh berarti inilah gitu. Makanya itulah yang membuat saya. Jadi intinya kalau harapan sih memang terutama normalisasi. Insya Allah kalau terpelihara sih terpelihara ya, karena udah batasnya udah jelas ya. Kemudian juga PUPR emang sangat peduli. Ya perkembangannya relatif jauh lebih bagus sekarang lah gitu. Emang semua kan karena anggaran ya. Jadi terutama kalau umpama Pemda juga dinas yang terkait memang peduli, insya Allah ya lumayan. Karena ini termasuk gini pun ini bantuan dari Dikbud Kota Depok nih. Yang buat plang. Iya buat ini kan bikin tutupan ini ya. Karena ini sampah dari daun beringin ini kan udah luar biasa, itu juga menyumbat juga mata air yang ada di situ. Ini kan karena
merupakan salah satu situs yang ada di Kota Depok. Kalau versi Diknas Depok ya, itulah dibangunnya. Dan waktu itu juga intinya pekerjaan pun biasanya kalau di mana-mana nih umumnya kalau ada proyek dari pemerintah itu kan berusaha supaya masyarakat setempat yang menjadi pekerjaannya ya atau yang mengerjakan. Kalau ini bagi kami tidak, saya dan adik saya yang sekarang dapat kepercayaan dari PUPR, intinya kalau memang tujuannya baik silakan aja bangun siapapun terserah, yang penting berwujud. Karena cenderung nantinya kalau umpama kita yang ngerjakan bukan jadi benar, karena cenderung kalau udah ada nilai materi itu suka kita hilap gitu. Jadi mendingan udahlah terima wujud begini ya. Alhamdulillah seperti sekarang ini. Ya kayak tangga apa juga yang tadinya itu mah itu udah dari PUPR ya, udah. Terus ada beberapa bagian banyak yang udah, ini termasuk turap yang susulan ini dari PUPR juga pusat. Jadi intinya sih sebetulnya kalau untuk pemerintah daerah ya tolonglah lihat kami yang di bawah, lihat peduli bahwa alam itu jangan diabaikan. Luar biasa loh. Karena ini kita penyangga ibu kota. Jadi sekian puluh setu yang ada di Depok ya, belum lagi Bogor, itu memang juga diperlukan juga untuk ibu kota. Air itu kan sumber. Iya, sumber air dan ya, resapan termasuk tahan banjir kan. Kalau ini kan asli nih, bukan setu buatan. Betul. Kan bukan sodetan dari sungai atau karena ini sumbernya mata air. Biasanya kan dari setu kan dari sungai ke setu ke sungai lagi kan, dipecah untuk irigasi dan lain-lain. Kalau ini memang mata airnya dari mata air sumbernya gitu. Jadi tolong alam dipeduliin aja lah istilahnya. Ya, termasuk semua yang ada lah, termasuk saya pribadi. Amin. Nah, makasih ya, sama-sama. Jadi agak gamblang lah walaupun memang nggak bener-bener tahu Pancoran Emas tuh sebenarnya apa sejarahnya kan emang nggak ada yang tahu. Nggak ada. Ya tolong aja kalau mau diangkat dalam bentuk tulisan atau apapun, diedit yang baik. Ya atau kira-kira yang meragukan bisa nanti konsultasi lagi. Kalau perlu tambahan masih bisa. Karena kemarin ini juga ada YouTuber belajar mulai diangkat juga di YouTube ya silahkan, dan memang benar ya diangkat. Tapi kalau saya cek dari yang membaca itu kolom komentarnya sih semuanya setuju dengan apa yang diangkat itu yang saya sampaikan. Iya. Karena memang ya intinya bisa nyata nggak dibuat. Iya iya, dan saya juga nggak mau nanti misinformasi. Ya, dan saya juga minta maaf bagi yang punya versi lain, bukan saya mengklaim bahwa saya yang benar, tidak. Ya, itu yang hak mereka. Ya, hak mereka. Cuman intinya kalau saya, intinya seperti tadi, harapannya apa? Ayo kita lestarikan alam. Ya bukan satu Pancoran Emas saja, belum cagar alam segala macam. Iya, yang semua ini kita manusia harus cepat sadar aja lah kita pelihara, karena kita butuh alam. Iya, betul. Itu prinsip. Ya. Mudah-mudahan sih kesananya akan lebih baik. Amin. Dan ini pelajaran buat semua. Amin. Saya juga terima kasih ini. Ya. Karena saya juga pengen supaya ini diketahui oleh umum, diketahui oleh pemerintah, ya karena saya tidak ada jalur ke sana. Betul. Ya. Ya mudah-mudahan kalau pemerintah nonton itu kan bisa. Ya bahkan kan ironis misalnya kalau seperti dari legislatif lah ya, yang mewakili rakyat, kan banyak rakyatnya termasuk asetnya ini kan wilayah ini kan. Hampir tidak ada kepedulian yang sesungguhnya. Nggak tahu kalau di luar sana ada perjuangan semacam apa, mudah-mudahan sih begitu. Harusnya dari dinas pariwisatanya ini. Kalau dari dinas pariwisata, terus terang aja nih Mas, saya agak gedek kalau di sini. Karena dinas pariwisata cenderung nilai bisnisnya,
jualnya yang diutamakan. Kalau saya tadinya cenderung ke lingkungan hidup karena memang dia peduli tentang lingkungan. Cuman pernah saya coba bawa untuk perawatan. Saya coba waktu ini pernah saya membuat pemancingan di sini. Dari masyarakat saya itu sering kita kumpul-kumpul gimana nih untuk perawatan. Anggaran dari Pemda cuma 2,5 juta. Akhirnya kita kelola, kita nggak memiliki. Gimana supaya bisa menghasilkan uang? Buat pemancingan waktu itu. Kami baru tancap-tancap membuat lapak mancing. Itu dari Dinas Pariwisata, oknum ya, maaf nih, oknum. Iya, apapun kalau kita sebutkan oknum itu sebenarnya bahasa so, agak ngenakin doang ya. Tapi sebetulnya intinya kalau oknumnya sudah seperti itu ya kira-kira ya lembaganya ya seperti itulah kira-kira. Itu datang wah nanya ini siapa yang bangun, cuma saya akuin waktu itu ada 3 orang datang. Emang waktu itu saya rada galakan dikit gitu, masih kalau udah cerita saya itu gitu kalau ada yang ngutik-ngutik saya marah. Dia memperkenalkan diri dari Dinas Pariwisata, ini kalau dibuat pemancingan kan ada pemasukan, ini menjadi kewenangan Dinas Pariwisata. Bila mereka ngerawat nggak gitu? Nah itulah ya, kan saya biarkan dulu apa maksudnya kan. Ya intinya, ternyata kan dia intinya kira-kira supaya ada setoran. Karena yang saya tahu dulu saya tuh jajar, itu apa jadi jajar. Dulu kan sempat ada rumah makan apung segala macam tuh. Itu kan dimanfaatin oleh Dinas Pariwisata. Terus kasus Setu Citayam. Haji Marasan, ketua pokjanya waktu itu sempat masuk penjara, ya kan? Karena permainan dia dikendalikan oleh Dinas Pariwisata kalau tidak salah. Terjadilah penyalahgunaan anggaran dengan beberapa kegiatan yang dilakukan. Ngobok-ngobok saya itu apa sih namanya dulu? Tapi bener, dari sekian lokasi yang saya datengin, ya, keluh kesahnya hampir sama. Ya. Hampir sama, emang nggak ada perhatian dari pemerintah itu sendiri. Jadi mereka tuh kesannya... Saya itu menjelang Nur Mahmudi mau naik, itu pas hari air sedunia, itu pernah saya bikin acara di sini. Oh, itu belum ada di atas ini, iya, itu belum banyak rumah-rumah itu. Supaya kita mengharapkan dari semua pihak, berharap siapapun nanti calon wali kota yang jadi, ya kan? Itu karena Badrul Kamal udah ketahuan lah. Cuman saya udah mulai nggak yakin ya dengan kekuatan peta politik yang ada. Itu juga saya undang beliau waktu ada acara itu. Ya cuman ya memang begitulah akhirnya. Ya cuman gini adanya. Ya mudah-mudahan sih nanti kesononya akan lebih peduli Pemda ya di luar PUPR. Hampir sama ada pas. Situs yang emang benar bersejarah ya. Iya betul. Yang harus kita dirawat. Soalnya sih banyak ya Setu ya, kayak Setu Pulo. Itu Pulo kalau itu mah keluarnya karena dia dekat dengan PLN ya. Itu mungkin karena pengaruh apa ya secara teknologi gimana kan airnya juga agak berkurang. Ya.